ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada malam hari ini masih surat At-Taubah. Malam ini kita masuk pada ayat 111 sampai 115. 111 sampai 115. Mari kita sama-sama masuk ke screen untuk membaca surat At-Taubah ayat 111 sampai 115. Dan setelah itu seperti biasa kita coba mempelajari ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون. التائبون العابدون الحامدون السائحون. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. والناهون عن المنكر حدود الله. وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. ما كان لنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركين ما ما كان كان للنبي للنبي والذين والذين آمنوا أن آمنوا أن يستغفروا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو لو كانوا كانوا أولي أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا وما وما كان كان استغفار استغفار إبراهيم لأبيه إبراهيم إلا أن موعدة وعدها إياه إلا عن وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله منه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يتبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله 5.30 harus sudah pulang jam berapa? 5.30. Rasulullah 4.30. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi perhatian Allah SWT dan seluruh makhluk-makhluk langit dan Al-Muqarrabun. Sehingga kemudian Allah SWT dengan bacaan kita mempercepat kedatangan penegak keadilan di muka bumi ini. Kita teruskan surat At-Taubah, surat yang ke-9. At-Taubah artinya pengampunan atau pertaubatan. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 129 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 115.
Berarti tinggal 14 ayat lagi atau 3 kali pertemuan. Terakhir kita sampai di ayat 100 yang ke-10. Mari kita review dari ayat 110. Di ayat 110 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yazalu bunyanuhum alladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Ayat ini masih kelanjutan dari Masjid Dirar. Jadi masjid tetapi menjadi tempat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, bagi umat. Tempat yang mendatangkan atau menimbulkan kekufuran dan bahkan tempat yang menimbulkan perpecahan. Namanya diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Jadi kalau ada masjid seperti ini, ya berarti tidak tercapai tujuannya. Makanya kemudian Allah SWT di ayat sebelumnya mengatakan bahwa masjid itu, siapapun yang mau bangun masjid harusnya atas dasar takwa. Artinya apa? Harusnya masjid itu tidak boleh dibangun oleh setiap orang. Karena kalau semua orang bangun masjid akan terjadi tumpang tindih namanya. Terjadi overlapping antara satu masjid dengan masjid lain. Sehingga bahkan yang menjadi lebih parah lagi, satu bisa terjadi perseteruan, seperti yang kita lihat pada video-video kita sebelumnya. Yang kedua bisa menjadi masjid-masjid saling mengganggu satu sama lain. Kalau sudah berdekat-dekatan, kemudian menaranya tinggi-tinggi, kemudian toanya banyak, satu menara bisa sampai 6 toanya, segi 6, maka kemudian bisa saling mengganggu satu sama lain. Oleh sebab itulah harusnya yang memprakarsai pembangunan masjid itu adalah orang-orang yang membangun masjid atas dasar takwa, bukan atas dasar kepentingan pragmatis. Nah, tetapi bagi mereka yang memang punya keinginan-keinginan seperti itu, karena punya kepentingan, artinya keinginannya untuk memecah belah umat, untuk menimbulkan tafrik tadi, atau menimbulkan kekufuran dan mudarat, ya memang hati mereka itu tidak pernah sampai pada tingkat yakinkan. Mereka itu dikatakan di sini, kalbu mereka penuh dengan keraguan. La yazalu bunyanuhum alladzi banu ribatan. Mereka membuat apa saja, kata bangunan di sini bisa bangunan masjid, bisa juga lembaga-lembaga, institusi-institusi. Mereka bikin institusi, lembaga, selalu hanya akan menimbulkan keraguan dan perpecahan di sana. Institusi apa saja. Ya. Illa an taqatta'a qulubuhum, dan itu tidak akan berhenti sampai pada tingkat ketika hatinya sudah mulai terpecah belah. Ya. Taqatta'a itu terputus-putus, hati mereka terpisah-pisah satu sama lain. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi ada satu kelompok ayat yang membicarakan tentang Masjid Dirar. Di surat At-Taubah ini juga dibicarakan di awal tentang orang yang menjadikan masjid, yang memakmurkan masjid. Jadi di awal-awal, mulai daripada ayat 17, 18, 19, itu seterusnya adalah berbicara tentang orang yang memakmurkan masjid Allah. Dimulai dengan ayat 17, maka nalil musyrikin ayya'mur masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Baru kemudian innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha indallah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah. Baru kemudian aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah. Kata Allah, tidak sama di sisi Allah. Jadi artinya bahwa itu adalah berbicara tentang memakmurkan masjid Allah. Sedangkan di ayat-ayat yang kita bahas terakhir ini, paling tidak pada pertemuan yang lalu, adalah berbicara tentang masjid-masjid yang justru menjadi sumber kemudaratan, sumber kekufuran, dan sumber perpecahan di antara kaum mukminin. Sekarang kita masuk ke ayat 111. Kita akan berbicara tentang surga, karena berbicara tentang orang yang beriman. Jadi setelah sejauh ini berbicara tentang orang musyrik, berbicara tentang orang munafik, lalu kemudian mereka itu dalam menimbulkan mudarat di masjid,
kalau ada penyakit itu dalam hatinya, nanti ketika menjadi pengurus masjid hanya akan menjadi sumber perpecahan. Maka sekarang Allah berbicara tentang orang beriman. Allah berfirman, Inna Allah, sungguhnya Allah, ishtara minal mu'minina, sungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang mukmin. Jadi artinya kalau orang mukmin itu bertindak, berbuat, beramal, maka amal perbuatannya itu dibeli oleh Allah. Apanya yang dibeli? Anfusahum wa amalahum, diri mereka dan harta benda mereka. Karena orang beriman itu selalu berkorban dengan diri dan hartanya. Bi amwali wa anfusihim. Ketika berkorban, setelah amwalnya duluan, baru anfusihim. Jadi kalau kita perhatikan itu selalu bi amwalihim wa anfusihim. Tapi ketika dari sisi Allah kita bicarakan yang membeli dari orang mukmin, yang pertama disebut adalah anfusahum, baru wa amwalahum. Ya, sungguhnya Allah membeli dari orang beriman, apanya? Anfusahum wa amwalahum. Artinya orang beriman itu adalah melibatkan dirinya dan hartanya dalam prosesi keberimanannya kepada Allah dan akibat-akibat logisnya ataukah perbuatan-perbuatan yang merupakan aktualisasi dari imannya tersebut. Bi'anna lahumul jannah, jadi apa yang Allah berikan kepadanya? Yaitu surga. Jadi Allah di sini membeli di sini, ya membeli itu kan berarti mengambil dan menyerahkan. Yang membeli itu mengambil barang, benda, lalu menyerahkan uang. Kan begitu kalau membeli namanya, jemaah sekalian. Kalau yang memberikan kepada kita barang itu penjual namanya. Jadi ada penjual. Penjual dan pembeli sebetulnya sama statusnya, itu tukar menukar, barter. Sama-sama namanya transaksi. Tetapi yang menyerahkan uang dan mengambil barang itu namanya pembeli. Yang menyerahkan barang dan mengambil uang namanya penjual. Gitu. Penjual barang, dan yang satunya adalah pembeli barang, pembeli benda. Maka Allah mengatakan bahwa yang Allah beli dari orang mukmin itu adalah dirinya dan hartanya. Jadi dirinya dan hartanya pindah ke Allah, kan namanya membeli begitu Pak Bu ya. Misalnya Bapak Ibu membeli handphone seluler, maka kemudian berarti Bapak yang membeli kan dapat handphonenya, uangnya diserahkan kepada penjual. Nah, di sini Allah membeli, berarti Allah mengambil diri dan hartanya orang beriman. Orang beriman dengan apa? Dengan sorga. Ya, kenapa? Karena orang beriman itu tadi menyerahkan. Allah menerima. Jadi orang beriman menyerahkan diri dan hartanya. Allah mengambilnya dan ditukarnya dengan al-jannah, sorga. Jadi begitu urutannya. Nah, dengan demikian orang beriman itu mengorbankan diri dan hartanya. Ya. Kalau cuma salah satunya ya belum tentu beriman maksudnya. Kalau orang beriman itu adalah pasrah, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah berkata izqala lahu aslim, maka Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Saya berserah diri. Apa yang berserah diri? Dirinya dan hartanya. Manusia itu garis besar cuma punya dua hal. Dirinya, tubuhnya dengan nyawanya, dan harta bendanya cuma dua macam. Setiap kita kemana-mana selama masih hidup pasti mempunyai dua itu. Jadi setiap dimanapun juga, selama kita masih hidup, hanya ada dua ini, diri kita dan harta. Ya. Tubuh kita ini yang hadir, yang duduk di depan sana, di depan meja, itu namanya dirinya. Tapi dirinya itu kan perlu dibalut dengan pakaian. Ada yang pakai songkok, kopiah, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai headset, ada yang pakai baju, ada yang pakai jas. Nah, semuanya itu adalah harta. Ya. Diri kita ini yang bisa dipegang-pegang, pipinya atau badannya, sedangkan yang kita pakai kopiah, baju, namanya harta benda kita. Jadi manusia itu selama hidup sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Mungkin mengatakan kalau orang masuk kamar mandi Pak Ustadz semuanya dibuka, nah kamar mandi sendiri harta. Jadi kamar mandi itu menjadi penutup aurat. Di kamar kita, di rumah kita menjadi penutup aurat juga namanya. Jadi rumah kita, kamar mandi kita itu harta benda kita juga. Jadi manusia itu selama masih hidup tidak akan pernah berpisah antara harta dan dengan dirinya. Oleh sebab itulah orang beriman itu keberimanannya total.
Apa itu total? Yaitu dirinya dan hartanya. Nah, karenanya Allah membeli keduanya itu bi'anna lahum al-jannata, dengan memberikan kepada mereka surga. Jadi Allah berikan kepadanya surga. Jadi kalau kita lihat sini, surga adalah konsekuensi daripada menyerahkan diri dan harta kepada Allah. Jadi kita tidak perlu bercita-cita sebetulnya bercita-cita dapat surga, karena otomatis begitu kita berserah diri seperti kata Ibrahim, diri kita dan harta kita, ya otomatis maka kemudian surga hasilnya. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya terus terang, di dalam Al-Quran itu coba doa yang masuk surga, coba pernah nggak ketemukan doa masuk surga? Yang ada itu doa terhindar dari neraka, itu yang ada di Quran. Jadi kita ulangi, di Quran itu yang ada adalah doa terhindar dari neraka. Rabbana, paling terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak ada surga di situ. Ya. Yang ada adalah wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari azab api neraka. Surat Al-Imran juga begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini selalu terhindar dari neraka. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami, pisahkanlah kami dari azab api neraka. Ya. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Karena azab neraka jahannam itu adalah pahit, perih, ya, penderita. Dan juga muqama, yaitu berkelanjutan, berketerusan. Jadi yang ada itu adalah meminta terbebas dari neraka. Nah, biasa ada baca orang Rabbana tawaffana ma'al abror, baru ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abror. Biasa ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baru wa adkhilnal jannata ma'al abror. Itu tambahan dan itu bukan di Quran. Ya, kalau yang di Quran tadi yang sepotong pertama Rabbana atina itu di Quran surat Al-Baqarah 222. Rabbana atina fid dunya. Tapi kalau mau disambung di Al-Quran bukan adkhilnal jannata ma'al abror. Yang ada adalah tawaffana ma'al abror, itu surat Al-Imran, ya. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami bersama dengan al-abror, ya. Jadi kata-kata adkhilnal jannata itu tambahan dan itu bukan dari Quran. Mungkin ada di hadis tetapi di Quran tidak seperti itu. Jadi intinya jemaah sekalian berbahagia, kalau kita berbuat dengan harta dan diri kita beriman, otomatis Allah kasih imbalannya al-jannah. Jadi tanpa diminta, otomatis. Ya. Sama saya kalau kita makan, masa berniat kenyang? Nggak perlu. Asal makan, otomatis namanya. Konsekuensi logisnya adalah kenyang. Gitu. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu berjuang di jalan Allah. Yuqtaluna itu bahkan sampai tadi berperang di jalan Allah. Apa artinya berperang? Mempertaruhkan nyawanya, dirinya dengan hartanya. Kita sudah bahas harta dan diri untuk membela kepentingan orang lain. Jadi untuk membela kepentingan sesama manusia, untuk membela kepentingan kemaslahatan bersama. Nah, kalau orang berperang, dua kemungkinan. Yaqtuluna aw yuqtalun, mereka bisa membunuh atau dia bisa terbunuh. Itulah risikonya, ya. Itulah risikonya. Jadi risikonya itu yang kedua nih, yuqtalun. Ini risiko namanya. Ya, jadi cita-citanya bukan untuk dibunuh, ingat. Tujuan berperang bukan untuk dibunuh. Tujuan berperang itu adalah membela kebenaran. Tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensi atau risikonya adalah bisa dibunuh. Seperti itu. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Ini yang seperti ini yang menyerahkan diri dan hartanya, bahkan sampai pada tingkat berperang sekalipun kalau diajak berperang misalnya, bahkan dikatakan di sini wa'dan alaihi haqqan, ya. Janji atasnya itu adalah benar. Artinya bahwa apa yang dijanjikan Allah di sini benar. Kata-kata haqqan di sini adalah apa yang dijanjikan di sini, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, itu pasti benar. Dan itu disampaikan bukan hanya di Quran, tapi di 3 kitab suci utama, yaitu Taurat, Al-Injil, Al-Quran. Jadi 3, di Taurat, Injil, di Quran, sama semuanya. Jadi sama-sama isinya selama itu belum
diubah, maka selalu sama isinya. Ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Quran sama dengan aslinya ajaran Injil dan Taurat. Ya, seperti itu. Karena sama berdasarkan ayat ini, karena sumbernya juga sama. Jadi itu benar, dan itu tertera dalam Taurat, tertera dalam Injil, dan tertera dalam Al-Quran. Waman awfa bi'ahdihi, siapa yang menepati janjinya, ingat kata-kata menepati janjinya, ya. Siapa yang menepati janjinya, waman awfa bi'ahdihi, siapa yang menepati janjinya, minallah dari Allah, fastabshiru bibai'ikumul ladzi bayatum bihi. Fastabshiru, maka gembirakanlah, kabarkanlah informasi gembira kepada mereka dengan bibai'ikum. Artinya Allah memberikan kabar gembira tentang jual beli kalian. Bibai'ikum, jual beli kalian. Alladzi bayatum bihi, yang kalian lakukan dengannya. Kata-kata bayatum di sini juga menjadi satu sekata dengan baiat. Baiat itu kan juga menjual diri kita. Dzalik wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi Allah mengatakan itulah al-fawz al-azim, al-fawz al-azim. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Ini kita lihat hadis yang berkenaan dengan ini tentang orang beriman. Kan orang beriman itu seperti apa? Ya kan begitu kan, coba disebutkan orang beriman itu mengorbankan diri dan hartanya. Jadi orang beriman itu nggak perlu menunggu, ya. Mengorbankan diri dan hartanya, ya begitu. Nah sekarang kita lihat ini ciri orang beriman, tanda orang beriman berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis Imam Bukhari, ya. Berarti dalam ilmu hadis dia adalah paling tinggi, ya. Dalam buku hadis Bukhari baru Muslim ini paling tinggi. Nah sini kita menemukan ada hadis dari Syuraih, ya. Dari Abi Syuraih, ya. Dia katakan dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Syuraih berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, apa kata Nabi? Wallahi, ini bukan wallahi, wallahi, ini kan sumpah, ini waw qasam. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali dimulai dengan waw sumpah, demi Allah. Ya. Jadi wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah kata Nabi tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah kata Nabi tidak beriman. Qila, kemudian orang berkata kepada Nabi, wa man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud tidak beriman demi Allah? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu biwayiqahu. Ini di sini bi bukan bi. Ya. Yang demi Allah tidak beriman itu adalah orang yang la ya'manu, tidak menjadikan aman jaruhu, tetangganya. Jadi tetangganya tidak aman. Jadi tetangganya itu atau orang dekatnya itu tidak aman biwayiqahu, oleh gangguannya. Ini adalah hadis Bukhari. Bagaimana? Siapa yang harus pertama melakukan hadis ini? Ya tentu masjid. Hendaknya masjid itu jangan mengganggu tetangganya. Ya. Karena Allah mengatakan di sini la yu'min. Kenapa kita bicara masjid? Ya kan kemarin kita bicara tentang masjid dirar. Ya. Masjid dirar, karena masjid itu kan tidak mungkin bunyi sendiri. Ingat, masjid itu tidak bisa jalan sendiri. Pasti ada orang di sana. Kalau misalnya masjid itu membaca Al-Quran panjang sekali, bahkan nanti kemudian sholat berjemaah juga keluar juga, ceramah keluar juga kemana-mana, itu kan nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Ada orang yang melakukan itu, dan orang itu tentu mengklaim dirinya orang beriman. Sedangkan di sini Nabi bersumpah 3 kali, tiga kali wallahi, demi Allah, wallahi la yu'minu, tidak beriman kata Nabi, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman kata Nabi, wallahi la yu'minu. Sampai karena 3 kali orang bertanya, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang saya maksud kata Nabi adalah alladzi la ya'manu jarhu biwayiqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan tangannya.
dari gangguan perbuatannya, biwaiqai dari gangguannya. Jadi kalau tetangga kita tidak aman, kalau tetangga kita tidak aman, ya, dari gangguan kita, gangguan apa saja, knalpot motor. Kalau ada di antara bapak-bapak pakai knalpot motor, knalpotnya diganti dengan knalpot racing yang besar, nah itu mengganggu tetangga. Apalagi kalau tinggalnya di dalam gang, jauh di dalam gang, keluar itu kan tambah kedengaran keras kalau di antara dinding-dinding rumah, ya, mengganggu orang lain. Nah, harusnya kita belajar untuk cobalah memahami keadaan orang lain. Marilah kita memahami orang lain sebagaimana kita memahami diri kita. Marilah kita mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita. Ya. Karena Nabi mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan tangannya, gangguan perbuatannya. Hadis Bukhari nomor 5557. Nah, berarti yang beriman di atas tadi tidak hanya sekedar pernyataan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum. Yaitu namanya orang beriman. Itu adalah orang seperti ini. Makanya dikatakan dibeli kenapa? Dia berkorban. Dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan hartanya. Atau mengorbankan itu artinya tidak mengorbankan orang lain. Kalau kita kan biasa terbalik. Justru orang lain kita korbankan. Demi masjid yang apa gitu, orang lain kita korbankan. Kalau misalnya mengaji aja, tapi yang mengaji harusnya orang. Nggak pernah ada tradisi yang mengaji kaset. Ya. Kan nanti di akhirat tidak ada kaset masuk neraka, masuk surga. Ya masuk surga itu orang. Jadi kalau misalnya menunggu waktu azan, yang mengaji aja di masjid. Sudah pakai tuanya gede keluar, terus pakai kaset pulang. Pakai apa tuh? Pakai streaming online misalnya. Ya. Jadi kan sudah suaranya mengganggu orang, habis itu tidak ada orangnya di sana, siapa masuk surga siapa nantinya? Ya. Kalau misalnya mutar kaset terus masuk surga, gampang banget masuk surga kalau begitu. Ya. Tidak perlu ada perjuangan, tidak perlu ada berpuasa dan sebagainya. Kenapa ya? Lakukan sesuatu itu bukan syiar kalau mengganggu, ingat. Kalau mengganggu orang itu bukan syiar. Jadi ingat, Nabi mengatakan tidak dikatakan beriman apabila la ya'manu jaruhu, tetangganya itu, jirannya itu tidak aman dari gangguannya. Bukhari 5557. Ayat 112. Orang beriman tadi itu yang dia sebutkan di ayat 111, yang Allah beli dari harta dan dirinya tadi, yaitu siapa mereka? At-taibuna al-abiduna. At-taibuna itu selalu bertaubat. Taibuna ini adalah fa'il namanya, isim fa'il. Nah, taibuna selalu bertaubat. Jadi artinya apa? Selalu waspada, selalu muhasabah, introspeksi. Ada salah, introspeksi. Jadi artinya orang beriman itu tidak gampang tersinggung, tidak pendek sumbunya. Kenapa? Selalu taubat. Ya, artinya selalu dianya mawas diri. Selalu dianya yang muhasabah. Yang pertama taibuna. Ya, jadi selalu bertaubat. Jadi taubat dulu baru kemudian ibadah kepada Allah ini. Al-abiduna. Ya. Dia taibuna dulu baru al-abiduna. Ya. Menyembah, beribadah kepada Allah. Apa namanya beribadah kepada Allah? Yaitu menyerahkan seluruh dirinya, hidupnya kepada Allah. Tadi biamwali anfusim. Sebagaimana seorang budak belian atau hamba sahaya itu kan menyerahkan dirinya. Apa saja yang diperintahkan oleh majikannya dia lakukan. Ya, jadi al-abiduna beribadah. Dan di sini abiduna di sini bukan hanya ibadah mahdah, seluruh. Jadi seluruh aspek kehidupannya adalah beribadah. Ya. Bahkan termasuk misalnya makannya, tidurnya, semuanya ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, tapi seluruhnya. Cuma biasanya dibagilah dua, ibadah yang ada ketentuannya dari Tuhan, dari Allah, tata caranya dengan ibadah mahdah. Ibadah yang tidak ada ketentuan atau caranya dari Rasul, dari Allah, namanya ghairu mahdah, seperti
Misalnya kita berdagang, kan tidak ditentukan harus jual ini dan itu. Jualannya tidak harus pagi atau sore. Jualannya tidak harus offline, bisa juga online. Kan tidak ditentukan. Tapi itu termasuk kategori ibadah. Kemudian yang ketiga, Alhamiduna. Kemudian Alhamidun. Selalu memuji kepada Allah. Alhamidun. Ingat, Rasulullah itu mempunyai dua nama, namanya Ahmad dan namanya Ahmad. Muhammad itu adalah orang yang paling banyak dipuji, disanjung, sedangkan Ahmad adalah orang yang paling baik dalam memuji. Jadi satu orang yang paling banyak dipuji, yang satunya paling baik dalam memuji. Ya. Jadi pujian Nabi kepada Allah itu yang terbaik. Ya. Jadi tahmidnya Nabi itu adalah tahmid yang terbaik kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena tahmidnya Nabi itu ada sama mengucapkan alhamdulillah, tetapi bukan hanya lisannya, bukan hanya hafalan, tetapi kata-katanya dan seluruh realitas dirinya adalah memuji Allah. Apa seluruh realitas dirinya? Tidak ada satupun part bagian daripada dirinya yang dipuji sendiri oleh Nabi, oleh dirinya. Misalnya memuji pangkatnya yang tinggi, memuji relasinya yang luas, memuji karena selalu bertemu dengan orang-orang penting, nggak kayak gitu-gitu. Nabi tidak pernah kayak gitu-gitu. Makanya disebut dengan Alhamidun. Ya. Dia adalah selalu memuji. As-Saihun. Ya. Saihun itu sebetulnya bisa diartikan dengan bepergian. Sahayasi itu bisa bepergian. Ya. Jadi Sa'ih itu di sini diartikan bagus nih, melawat. Ya. Melawat. Saihun itu artinya melawat apa? Bukan asal jalan. Mencari kebaikan, belajarkah, memperbanyak relasikah, dan sebagainya. Menyambungkan tali silaturahim, mencari nafkah untuk keluarganya, itu saihun. Saihun sekarang tidak harus dengan pakai kaki, tapi bisa pakai online. Saihun bisa bepergian dengan searching di internet ya. Jadi as-saihun yaitu selalu bepergian, melawat. Kalau di sini artikelnya melawat ya, nih di bawah melawat. Jadi as-saihun. Kemudian ar-raki'un, ruku. Apa itu ruku? Selalu menegakkan keadilan. Ruku itu menegakkan keadilan. Ruku itu adalah egaliter. Jadi ruku itu adalah memandang diri kita sama dengan yang lain. Begitu ada rasa kita lebih tinggi karena ilmu kita banyak, harta kita banyak, kedudukan kita tinggi, darah kita darah biru. Nah, maka itu berarti kita tidak ruku sebetulnya. Ruku itu adalah membayangkan, memikirkan diri kita itu sama dengan yang lain. Tidak ada bedanya. Ya. Dan itu dicontohkan di masjid. Di masjid itu tidak boleh dikapling-kapling itu tempat duduk. Ya, bagian depan tempatnya Pak Bupati. Ya. Sampingnya nanti Wakil Bupati. Sampingnya nanti lainnya adalah Kepala Dinas. Di belakangnya nanti baru kemudian ini dan itu. Terakhir di belakang adalah RT RW. Paling di belakang lagi adalah rakyat biasa. Tidak seperti itu di masjid. Ya. Di masjid itu kata Nabi, siapa yang ingin duduk di depan, faliyati mubakiran. Ya. Siapa yang ingin berdiri di saf terdepan, kata Nabi, faliyati mubakiran. Hendaklah datang lebih awal. Jadi siapa saja boleh. Ya. Kenapa? Karena di masjid itu diajarkan egalitarianisme. Ya, jadi di masjid itu diajarkan egalitarianisme sebetulnya. Jadi kalau menurut saya di masjid itu tidak boleh disimpan kursi, tidak perlu disimpan tempat untuk Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, nggak perlu. Ya kalau Pak Gubernur hanya mau di depan ya datang cepat. Kalau Pak Bupatinya mau duduk di depan kata Nabi, ya faliyati mubakiran, datang lebih awal. Kalau dia terlambat ya di belakang duduknya walaupun dia bupati. Kenapa? Masjid itu adalah egalitarianisme. Rakion itu ruku. Makanya orang-orang suci itu egaliter. Contohnya saya dikatakan Allah mengatakan kepada Maryam, Maryam irkai ma'rakin. Rukulah bersama dengan orang ruku. Jadi sama rata sama rasa kata orang lain. Itu namanya ruku. Makanya setelah kita egaliter baru bisa menegakkan keadilan. Tidak bisa menegakkan keadilan kalau sudah ada dalam diri merasa lebih tinggi dari yang lain. Pasti nanti hukum akan dipreteli. Hukum dipreteli apa itu diambil satu persatu pasalnya.
yang tidak menguntungkan dirinya atau ke kelompoknya, dia tidak diterapkan itu pasal, ayat. Nah, itu namanya. Makanya setelah ruku baru i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri menegakkan keadilan. Jadi kan yang namanya i'tidal itu dari kata adil itu. Kita ruku dulu, habis ruku baru naik ke atas. Naik ke atas itu namanya menegakkan keadilan. Ruku itu menegakkan keadilan, baru menegakkan keadilan. Dalam konsep yang lebih besar, ya yang namanya konsep Imam Mahdi dalam pandangan Islam itu adalah ya dia sekarang dalam keadaan tidak kelihatan kayak ruku kamu gitu. Lalu kemudian nanti dia bangkit ya menegakkan keadilan. Nah, pada tingkat individu itu namanya i'tidal. Kita tidak bisa menegakkan keadilan apabila kita tidak ruku sebelumnya ya. Jadi ruku ya. Baru kemudian as-sajiduna sujud. Kalau orang Islam bahkan bukan hanya sekedar egaliter, arti egaliter itu menempatkan dia sama rata dengan sama rasa dengan manusia lain. Tapi apa yang lain lagi? As-sajiduna bahkan sujud. Ya, sujud. Jadi dia akan sujud. Apa itu sujud? Nah, kita sudah tahu bahwa sujud itu adalah menempatkan kepala kita di tanah. Ya, tanah itu adalah asal kita. Tanah adalah asal kita. Jadi kenapa kita harus berwudu dengan air, atau kalau tidak ada air dengan tanah? Ya karena untuk mengingatkan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Ya kita ini bisa menjadi manusia karena Allah meniupkan rohnya kepada kita. Kalau roh itu tidak diberikan kepada kita, ya kita bukan manusia, kita adalah hewan. Ya, kita adalah al-hayawan. Nah, tapi Allah tiupkan rohnya kepada kita, maka kemudian kita harus sujud. Ya, jadi sujud itu artinya apa? Bahwa rohani kita melambung apabila kepala menyentuh tanah. Tapi apabila kepala melayang ke langit, maka kita tidak akan pernah bisa jiwanya melayang ke langit. Sujud. Kejahatan pertama yang terjadi di hadapan Allah oleh makhluknya adalah tidak sujud. Ketika Allah berkata kepada seluruh malaikat dan jin, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka bersujudlah semuanya kecuali iblis. Jadi siapa yang tidak sujud pada dasarnya adalah bagian daripada organ iblis. Dia adalah merupakan anggota organik daripada iblis. Jadi sujud. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf. Baru kemudian tindakan kita, perbuatan kita selalu bersifat motivatif. Memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain. Memotivasi untuk berbuat baik. Al-amiruna bil ma'ruf. Jadi selalu bersifat memotivasi orang. Jangan justru membuat orang jadi pasif. Jadi menjadi ignore acu tak acu, nggak boleh. Harus kita mengajari orang agar bisa menjadi aktif, partisipatif dan proaktif. Nah itu setiap orang harus aktif, partisipatif dan proaktif ya. Itu harus dilakukan. Jadi al-amiruna bil ma'ruf. Jadi ikut dalam memerintahkan kebajikan. Kemudian wan nahuna 'anil munkar. Ya, baru mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Ya. Jadi yang pertama dulu, baru yang kedua, jangan dibalik. Kalau yang kedua dulu, baru yang pertama, nanti ribut orang. Ya. Ada ribut orang. Ya, seperti misalnya ada orang masuk masjid, di masjid ada rebahan, dia marah. Dengan alasan, dalam Islam tidak ada seni. Itu ada juga di videonya. Kejadian di sebuah masjid. Nah, jemaah sekalian. Kenapa? Karena tidak mendahulukan ma'ruf. Artinya pada saat melakukan nanti nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Ya. Bukan dengan cara yang menghina orang, merendahkan orang, atau memantik tadi perpecahan. Tafriqan bainal mu'minin, ataukah tadi dirarang wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Jadi harus amar ma'ruf dulu, baru nahi mungkar. Jangan dibalik ya. Jadi ini dulu, baru ini. Contoh misalnya, kalau kita dengan teman-teman kita untuk dekat. Caranya gampang, kita sering mentraktir teman kita, memberikan kebaikan. Nanti kalau kita nasihati, dia tidak marah. Kenapa? Dia sudah merasa dekat dengan kita. Ya. Makanya dikatakan bahwa Nabi itu, ingat, ulangi lagi, Nabi itu dalam metodologi dakwanya itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah salam. Yang kedua baru to'am.
Yang ketiga baru kalam. Nah, 3 tuh. Nabi itu katanya 3, jadi salam dulu, ucapkan salam, maksudnya mengakrabkan diri. Salam itu artinya saling menerima, kita menerima, welcome kepada siapa saja, itu salam. Karena orang lain yang dekat dengan kita merasa damai, itu salam. Salam itu artinya bukan hanya ucapkan assalamualaikum, itu juga tadi maksudnya bukan hanya sekedar ucapan. Orang yang mengucapkan assalamualaikum artinya apa? Siapa saja yang ada di sekitarnya dia akan merasa damai, karena dia bersikap welcome kepada siapapun juga, bersikap taslim kepada siapapun juga. Nah, itu adalah salam. Nah, setelah salam apa? To'am, menyuguhkan sesuatu. Ya, jadi ingat, menyuguhkan sesuatu. Ya, bukan meminta sesuatu, tapi menyuguhkan sesuatu. Kita sering sampaikan, setiap orang pasti bisa menyuguhkan sesuatu. Kalau dia tidak punya hartanya, ada ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, ada hartanya. Tidak punya ilmu dan hartanya, ada waktunya. Menyuguhkan, kita membantu orang dulu. Ya. Saya sebut tadi dengan proaktif. Kemudian inisiatif dan sebagainya. Jadi al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Baru wal hafizuna li hududillah, menjaga hukum-hukum Allah. Jadi menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Al-hafizuna li hududillah, menjaga hukum-hukum Allah. Jadi kita lihat di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ayat, 9 masalah yang harus kita selesaikan untuk disebut mukmin tadi. Ingat, kan tadi innallaha ashtara minal mu'min sabtara mu'min. Di dalam hadis tadi dikatakan, ingat tadi hadis Bukhari, bahwa tidak dikatakan beriman seseorang, wallahi la yu'minu Allahu la yu'minu Allah la yu'minu, kata Nabi tadi, siapa yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya, dari gangguannya. Nah, di sini masuk semua di sini nih. Ya, harus aman orang lain dari diri kita. Kita lihat di sini nih, wal hafizuna li hududillah, dan menjaga, memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'min, baru dikatakan gembira kalau orang mukmin seperti itu. Jadi inilah orang mukmin. Orang mukmin berdasarkan ayat ini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi orang mukmin ini ya memiliki 9 sifat ya. Memiliki 9 sifat ya. Ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Memiliki 9 sifat. Selalu bertaubat, kan berarti tidak pernah merasa suci kan? Kalau dia merasa suci, nggak mungkin bertobat. Bertobat itu selalu merasa kotor. Al-abidun berarti dia merasa sebagai hamba sahaya. Hamba sahaya itu nggak punya apa namanya hamba sahaya, itu namanya tidak punya apa-apa. Nama lainnya budak belian. Kenapa di belian? Karena bisa diperjualbelikan. Dia nggak punya apa-apa. Ya. Al-hamidun kerjanya memuji kepada Tuhannya, bukan meminta pujian. Ingat, justru memuji kepada Tuhannya, bukan meminta pujian atau menjilat kepada orang lain. As-saihun, selalu aktif. Kita artikan saja aktif. Ya, proaktif, inisiatif untuk kebaikan, terutama dalam hal ilmu. Ya. Egaliter, ar-rakiun, dan seterusnya tadi kita sudah lihat. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Nah, kita lihat di sini apa namanya ayatnya. Kita mulai dari yang ayat surat Al-Baqarah tadi. Ya. Jadi tadi kita mulai daripada Allah membeli. Kenapa? Karena dia menjual. Coba kita lihat sini. Wa minan nasi, dan di antara manusia mayasyri nafsahu, ada yang mengorbankan, menjual dirinya. Ibtigha'a mardatillah, dia tidak mengharap apa-apa. Dia menjual dirinya kepada Allah bukan berharap nanti dapat ini dan itu, dapat upah yang banyak, bukan. Tetapi mardatillahi, menginginkan ridha Allah saja. Wallahu raufur bil abid, dan Allah Maha Penyantun. Ingat, rauf. Jadi kata-kata penyantun kepada hambanya selama hamba itu tidak berharap apa-apa kecuali ridhonya. Ya. Kemudian surat Al-Hijr ya, tentang sujud tadi. Sini kita sampaikan jemaah sekalian bahwa ya kejahatan pertama itu tidak sujud. Nah, kita baca cepat dari sini. Surat Al-Hijr ini surat 15 ayat 28.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat bahwa saya akan menciptakan basyar, manusia biologis, min salsalin, dari tanah kering, lumpur hitam yang diberi bentuk. Faida sawaitu, apabila aku telah sempurnakan kejadiannya, maka kutiupkanlah kepadanya wa nafakhtu fihi min ruhi, dari ruhku. Faka'u lahu sajid, maka wahai seluruh makhluk sujudlah kepadanya. Fasaja dalam malaikat kulluhum ajmain, sujudlah semua malaikat, kulluhum, semuanya, ajmain, tanpa kecuali. Illa, nah itu tadi, illa. Maka sujudlah semuanya illa, kecuali. Jadi ini tidak ada pengecualian. Ini bukan pengecualian, artinya bukan Allah mengecualikan, dianya yang tidak mau sujud, makanya illa. Kalau di sini tanpa kecuali, semua harus sujud. Semuanya, kulum, tiap-tiap, dan semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Ternyata di dalam dadanya ada aba hayyakuna ma'as-sajid. Tidak mau bergabung dengan orang sujud. Artinya apa? Tidak egaliter. Tidak egaliter. Tidak egalitarian. Qala, berkatalah Allah kepada iblis, ya iblis, oh iblis, malaka alla takuna ma'as-sajidin. Apa masalahmu? Apa sebabnya kamu tidak sujud? Allah takuna ma'as-sajidin, tidak bersama dengan orang sujud. Qala, iblis dengan congkak berkata, lam akun li asjuda li basyarin. Tidak mungkin saya sujud Tuhan kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, dari basyar. Kenapa? Khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Karena kamu ciptakan dia hanya dari lumpur tanah liat kering, lumpur hitam, diberi bentuk. Jadi saya tidak mau sujud kepada yang seperti itu. Qala, apa kata Allah? Kalau begitu fakhruj minha, keluarlah daripadanya. Keluar dari kumpulan orang-orang muqarrabin. Fa innaka rajim, karena sungguhnya kamu adalah yang terkutuk dengan cara seperti itu. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Sungguhnya Allah melaknatnya atasmu laknat sampai hari kebangkitan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari yang dibangkitkan. Qala, maka kemudian iblis berkata, Allah berfirman, fa innaka minal munzirin. Sungguhnya kamu termasuk yang diterima permintaannya, yaitu akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Qala, maka berkatalah iblis, Rabbi, wa Tuhanku, bima agwaitani, karena kamu telah memfatu aku tersesat. Lauzayyinannahum, saya akan menghiasi, membuat indah lahu bagi mereka semua, bagi manusia, fil ardi, hidup di muka bumi. Walau buyannahum ajmain, setelah itu lalu kusesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasun, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasun, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Apa kata Allah? Qala hadza siratun aliyyun mustaqim. Ya. Ini adalah jalan yang lurus. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Makanya kita punya doa itu. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bi ibaduka salihun wa na'udzubika mimma sta'adha minhu ibadukal mukhlasun. Ini ada hadis ya. Nah, ini adalah ada hadis dari Abu Musa. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi katanya bersabda, kata Abu Musa ini, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin itu dengan orang mukmin satu seperti bunyan, seperti bangunan. Ini sama dengan surat As-Saff. Ya. Surat As-Saff dikatakan ini bunyanun marsus ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu surat As-Saff ya, ayat 4 kalau tidak salah ya. Jadi kata Nabi, orang mukmin itu dengan mukmin lain seperti satu bangunan. Ya, coba kita lihat, bangunan. Bukan justru memecah belah dirinya. Kalau dia memecah belah dirinya ya kayak apa? Kayak
kayak apa itu, kayak sel kan ada tuh sel membelah dirinya, satu jadi dua, dua jadi empat ya. Kan kayak gitu ya. Jadi harusnya orang mukmin itu terhadap umumnya seperti bangunan, saling topang menopang. Itu yang namanya bangunan, saling bantu membantu, saling sokong menyokong, itu namanya. Ya. Pondasi menyokong dinding, dinding menyokong atap, atap menyokong penutup atap, sirap ataukah genteng, begitu. Genteng nanti melindungi penghuni di dalam ataukah badan bangunan, ya seperti itu. Jadi saling melindungi satu sama lain, namanya sokong menyokong. Jadi orang mukmin itu bantu membantu, bukan sebaliknya. Ya. Jadi orang mukmin itu gampang pecah, kenapa? Karena selalu berpikir egoistik, artinya memikirkan diri dan kelompoknya atau kepentingannya saja. Nah kalau itu tidak bisa jadi bunian, ingat, tidak bisa jadi bunian. Sedangkan berdasarkan hadis Imam Bukhari ini, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Dia menguatkan, nasyud itu menjadi syadid, menguatkan sebagian mereka, menguatkan sebagian yang lain. Ingat, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Wasyabbaka baina asabihi, sambil Nabi memberikan isyarat, menggenggamkan tangannya. Ini kan banyak ini kita punya jari-jari. Jari-jari ini berpisah. Ya. Kalau jari-jari berpisah seperti ini, ya pisah-pisah. Apalagi kalau tidak ada telapak tangan di bawah, ini berpisah-pisah. Maka Nabi memberikan contoh seperti ini. Ya. Dengan cara seperti ini kan menyatu namanya nih. Ya. Nah, dengan demikian Nabi mengatakan ayat di sini mengatakan wasyabbaka baina ashabihi. Nabi menunjukkan dikepalkan, contohnya adalah dengan mengepalkan jari-jarinya. Ya, seperti itu. Ini hadis Imam Bukhari 2266. Ya. Maka nali nabiin, itu tadi adalah paganisme, penyembah berhala. Maka nali nabiin, tidak mungkinlah bagi nabi. Walladzina amanu, tidak mungkin juga bagi orang beriman. Ayyastaghfiru, untuk mengistighfarkan, meminta ampunkan lil musyrikin, orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik itu adalah kerabat dekatnya. Mimba, di setelah mata bayyana, jelas lahum, bagi mereka, annahum, basumnya mereka itu ashabul jahim, penghuni neraka jahanam. Nanti kita angkatkan hadisnya, apa yang maksud dengan jelas di sini. Nanti kita lihat bahwa orang musyrik itu dua macam. Ada yang masuk dalam darul harb atau ahlul harb, dan ada yang masuk dalam darussalam atau ke ahlul ahad, ya, ahlul ahdi. Jadi intinya di sini adalah bahwa Nabi tidak mungkin istighfarkan orang musyrik walaupun itu kerabatnya. Tapi ingat, ada sih mimba di mata bayyana lahum. Setelah jelas, apa jelasnya? Bahwa mereka itu memusuhi, ya, memusuhi Nabi. Mimba di mata bayyana lahum annahu ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena terang-terangan memusuhi kebenaran atau memusuhi nabinya. Ya, ini ayatnya. Kita lihat di sini nih. Ya. Ini al-munafiqun ya. Nah, ini kenapa tidak diistighfarkan? Ayat itu mengatakan surat al-munafiqun 63 ayat 6. Allah berfirman, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Apakah engkau minta ampunkan mereka atau tidak minta ampunkan mereka? Sama saja. La yaghfirallahu lahum. Sekali-sekali Allah tidak akan mengampuni mereka. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya. Jadi dia fasik. Kita lihat di sini hadisnya. Ini adalah hadis berkenaan dengan ayat ini, At-Taubah 113. Haddatsana Muhammad bin Ghailan, haddatsana Waqi'u, haddatsana Sufyan an Abi Ishaq
an Abil Khalil Kufi. Jadi dari Kufa ini ya. Dari Abu Khalil orang Kufa, an Ali dari Ali, pasti Imam Ali maksudnya sini. Qala berkata, jadi Imam Ali berkata, sami'tu rajulan yastaghfiru li abawaihi wa huma musyrikani. Imam Tirmizi ya. Saya mendengar seseorang yastaghfiru ya, meminta ampunkan, istighfarkan li abawaihi untuk kedua orang tuanya. Wa huma musyrikani, sementara kedua orang tuanya itu adalah musyrikani. Lalu aku berkata kepada orang itu, atas taghfir li abawaika, apakah engkau minta ampunkan kedua orang tuamu? Wahuma musyrikan, sementara keduanya itu adalah orang musyrik. Faqala, lalu jawaban orang itu mengatakan apa? Awalaisa astaghfara Ibrahimu li abihi wa huwa musyrikun. Lah bukankah Nabi Ibrahim sendiri juga mengistighfarkan orang tuanya? Wa huwa, sementara paman atau bapaknya itu adalah musyrikun. Ya. Jadi wa huwa musyrikun. Jadi ini patokannya dia pakai ayat ininya. Ini ayat berikutnya nanti. Fadzakartu dzalika lin-nabi, maka aku pun menyampaikan atau menyebut jawaban orang itu kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banazalat, maka kemudian turunlah ayat. Maka nali nabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak mungkin Nabi dan orang beriman itu istighfarkan orang musyrik ya. Bahkan yang kita lihat tadinya adalah bahwa ini orang musyrik yang tentu nantinya masuk kategori yang memerangi. Bahkan kita lihat tadinya orang musyrik seperti ini bahkan cenderung, apalagi kalau dia misalnya munafik, musyrik tapi dia munafik, dia mengaku masuk Islam. Nah, itu nanti akan lebih parah lagi ya. Jadi musyrik seperti inilah yang dikatakan tidak boleh diistighfarkan. Jadi maka nali nabiin, ayat ini walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Kita lihat di sini. Ingat Imam Tirmizi nomor 3026. Ini tadi surat yang kita baca, Taubah 113 ya. Kita lihat di sini. Surat Al-Kahfi ya. Wa rabbukal ghafur dzur rahmat. Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun dan pemilik rahmat, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu ya. Kata di ayat lain Nabi Allah berkata, rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. La yu'akhidhuhum bima kasabu. Seandainya Allah menyiksa, mengazab mereka disebabkan kasabu, perbuatan mereka, la'ajjala lahumul adzab. Niscaya Allah mempercepat azab kepada mereka. Seandainya Allah langsung mengazab mereka. Bal, tetapi lahum ma'idun, bagi mereka ada janji. Jadi ini ada janji. Nah, janji ini nanti yang kita lihat nanti di ayat berikutnya berkenaan dengan ayahnya atau Nabi Ibrahim kepada pamannya atau bapaknya, abahnya. Jadi ma'idun nanti kita lihat ya. Kecuali adalah janji itu kepada orang tuanya. Ini adalah hadis nomor 3026 Imam Tirmizi. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Dan tidak mungkinlah Ibrahim itu, jadi makanya itu tidak mungkin Nabi Ibrahim mengistighfarkan atau minta ampunkan li abihi untuk bapaknya, untuk pamannya, illa kecuali an ma'idatin, kecuali karena ada janji. Jadi janji ini harus ditepati. Coba kita lihat di sini nih. Ingat, dengan orang musyrik pun harus menepati janji. Masih ingat pembahasan awal? Jadi yang baru ikut sekarang bisa ikut pembahasan di ayat-ayat awal. Karena di ayat-ayat awal itu menjelaskan bahwa pemutusan hubungan Allah dan Rasul kepada orang musyrik. Tapi ada kecualinya, kecuali orang musyrik yang tetap memenuhi janjinya. Nah, begitulah juga ada yang di sini nih, ya. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abi illa an mau'idatin. Itu adalah janji. Dia istighfar kan kalau ada janji. Wa'ada yang telah dia buat tiyau kepada pamannya itu. Ya. Jadi ingat ada janji di sini. Ya. Maka kita lihat data di sini, Allah pun menepati janjinya. Coba lihat di sini. Ya. Seandainya Tuhan langsung mengazab orang atas perbuatannya,
ya tentu kemudian habislah mereka. Tetapi Allah punya janji ini. Bal wahum ma'idun. Allah telah membuat janji, perjanjian, la yajidu min dunhi mau'ila. Jadi Allah sudah punya janji, dan kalau janji itu nanti sudah datang, ya tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepadanya. Ya. Nah, jadi ini adalah janji. Ya. Falamma tabayyana lahu, tetapi tatkala jelas baginya, bagi Nabi Ibrahim. Ya. Jadi setelah jelas ini, falamma tatkala tabayyana, jelas lahu bagi Nabi Ibrahim, anau bahwa ya pamannya itu atau bapaknya itu aduwwul lillah, musuh bagi Allah. Jadi jelasnya sih masuk pada kategori harb, ya, sudah musuh, aduwwul lillah. Jadi setelah jelas, ya, makanya kita nanti bedakan dua jenis musyrik di sini. Ya, jadi setelah jelas baginya bahwa pamannya atau bapaknya itu adalah aduwwul lillah, musuh bagi Allah, tabarra, Nabi Ibrahim berlepas diri kepadanya, daripadanya. Tabarra, langsung berbaroah ini. Seperti surat At-Taubah, nama lainnya surat Al-Baroah. Tabarra minhu. Nabi Ibrahim langsung berlepas diri daripadanya. Ingat, surat ini dimulai dengan bara'atun. Ya. Inna Ibrahima la'awahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah benar-benar. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah benar-benar orang yang sangat halus hatinya dan penyantun. Penyantun itu suka berkorban untuk orang lain. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah la'awahun halim. Dan kenapa dia melakukan ini? Ya karena Allah, ya setelah jelas bahwa pamannya itu adalah menjadi musuh Allah, ya Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Padahal aslinya Nabi Ibrahim itu adalah awahun halim, adalah lembut, lemah lembut, ya, halus dan penyantun. Artinya bahwa sikap halus tidak lantas menjadi sebab kita melanggar hukum-hukum Allah. Ya, sikap halus itu tidak boleh menjadi tameng untuk melanggar hukum-hukum Allah. Ya. Kita lihat di sini ada hadisnya, ya. Nah, di sini ada judulnya dua macam orang musyrik, ya. Kita ambil dari hadis Imam Bukhari nomor 4878. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ini. Kata Ibnu Abbas, kanal musyrikuna, orang musyrik itu adanya ala manzilataini. Ada dua kedudukannya, minan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin, dan orang mukmin. Jadi di sisi Nabi dan orang mukmin, yaitu bersama Nabi pada saat itu, orang musyrik itu dibagi dua, ya apa namanya, derajatnya, makomnya dibagi dua kelompoknya, manzilataini di sini. Dua manzilah, ya. Ya, jadi dua macam. Kemudian wal mu'minuna kanu musyriki ahli harbin. Ya, jadi di sisi Allah, Rasulullah dan orang mukmin, kanu musyriki ahli harbin. Ada di antara mereka yang disebut dengan ini kedudukan pertama. Jadi kita sebut saja di sini dengan ini ahlul harb yang pertama, ya. Yang pertama adalah ahli harbin, musyriki ahli harbin. Ya, kelompok musyrik yang masuk kategori yang pertama yaitu ahlul harb atau ahli harb. Ahlul harb itu artinya memerangi Nabi. Ya. Disebut ahlul harb. Dia adalah orang musyrik yang memerangi Nabi. Dan inilah agaknya yang disampaikan tadi di ayat tadi, bahwa falamma tabayyana lahu, ya, maka tatkala jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa pamannya itu adalah musuh Allah, aduwwullah, ya dia berlepas diri daripadanya. Kenapa? Karena dia masuk dalam ahlul harbin, ya. Nah, ya namanya musyriki ahli harbin itu yuqatiluhum, ya, wa yuqatilunahum. Allah memerangi mereka, Rasulullah memerangi mereka. Jadi Rasul dan orang mukmin memerangi mereka karena mereka juga memerangi Rasul Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ini adalah yang pertama tadi. Yang kedua, musyriki ahli ahdin. Ada musyrik ahli ahad. Maksudnya itu ya terikat dengan perjanjian. Kalau ini tadi memerangi, harb itu memerangi. Orang musyrik yang mengangkat senjata melawan Nabi, sedangkan orang musyrik tapi tidak mengangkat senjata. Ya, dia tetap berjanji
untuk hidup berdampingan dengan orang nabi dan orang mukmin pada saat itu. Maka yang namanya musyrik ahli ahdin itu adalah la yuqatiluhum wa la yuqatilunahu. Ya, Allah Rasulnya tidak memerangi mereka karena mereka juga tidak memerangi Rasulnya dan orang beriman. Wa kana idza haba hajarat imra'atun. Ini yang pertama tadi, yang selanjutnya apabila ada istri dari orang musyrik ini yang berhijrah. Berhijrah itu artinya meninggalkan kemusyrikannya dan ikut berhijrah ke Madinah, ya, mengikuti jejak Nabi ini. Idza hajarat imra'atun min ahli harb, ini ahli harb. Ini yang pertama tadi. Jadi ahli harb, tetapi istrinya itu tiba-tiba melarikan diri ataukah meninggalkan suaminya dan pergi hijrah bersama dengan Nabi. Maka diceritakan di sini iza hajarat imra'atun min ahli harb, min ahli harb lam tukhatab hatta tahida wa tatukhura. Dia katakan kamu tidak boleh menikahi mereka. Kan wanita itu kalau sudah lari daripada, kalau dia non-Islam, keluarganya tadinya, terus meninggalkan keluarga Islamnya, non-Islamnya ini, dan bergabung dengan Islam, itu dianggap sekaligus juga dianggap sebagai membubarkan perkawinannya, artinya meninggalkan perkawinannya, gitu. Maka dengan demikian wanita itu bisa dinikahi. Tetapi syaratnya di sini apa? Lam tuhtab hatta tahida. Kamu tidak boleh menikahinya sampai dia menstruasi dulu. Jadi setelah sampai di Madinah, dia harus tinggal di sana 1 kali periode menstruasi. Wa tatuhura, dan setelah itu kemudian bersuci. Faida tahurat, maka setelah dia bersuci, halalaha, maka halal baginya an-nikah, untuk nikah, untuk dinikahi. Halalaha an-nikah, sudah halal baginya untuk dinikahi. Tapi fa in hajara zaujuha, tetapi ternyata kalau dia berhijrah bersama dengan suaminya atau hanya selama beberapa saat sebelum tadi menstruasi selesai dan kemudian suaminya menyusul, qabla antan kia, sebelum kalian menikahinya, ruddatilai, maka harus mengembalikan kepada suaminya. Nah, seperti itu. Karena dianggap tidak jadi perceraiannya. Ruddatilahi. Jadi begitu pentingnya namanya hijrah. Wa in hajara abdun, apabila seorang hamba yang berhijrah minhum, dari kalangan mereka, orang musyrik, atau amatun ataupun seorang budak perempuan, fahuma hurran, maka keduanya bebas. Jadi kalau ada hamba sahaya, laki atau perempuan, tadinya musyrik, tetapi kemudian dia datang ke Madinah, berhijrah, dan menyusul Nabi ke Madinah, nah maka keduanya itu maksudnya budak laki-laki atau perempuan harus dihitung sebagai hurran, bebas. Dia telah menjadi manusia bebas. Jadi kalau ada budak yang lari dari majikannya di Mekah atau di mana, lalu bergabung dengan Nabi di Madinah, Yastrib, maka kemudian duanya dihitung sebagai manusia bebas, hurran. Ya. Walahuma ma'alil muhajirin, dan hak-hak keduanya sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh muhajirin. Jadi kalau di sini kan Islam itu egaliter sekali, cobalah perhatikannya Mas Kira. Jadi Islam itu sangat egaliter sekali. Ya. Kalau terbayangkan hanya dengan hijrah, maka dia dianggap sebagai orang merdeka, lalu kemudian hak-haknya sama dengan orang muhajirin. Ya, tidak ada bedanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4878. Ya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Maka Allah, tidak mungkinlah Allah liyudilla, untuk menyesatkan qauman, suatu kaum, ba'da idh hadahum, setelah yang bersangkutan itu mengikuti petunjuk atau dia memberi petunjuk kepadanya. Artinya tidak mungkin Allah menyesatkan satu kaum kalau kaum itu telah mengikuti petunjuk. Ya, tidak mungkin. Hatta, sampai yubayyina lahum ma yattaqun, sampai kemudian jelas bagi mereka. Yubayyina lahum, sampai yubayyina lahum, dia menjelaskan kepada mereka ma yattaqun, apa-apa yang mereka harus jauhi. Yattaqun mereka
bertakwa kepadanya, takut kepadanya, takut atasnya. Ya. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia. Jadi orang itu setelah dapat petunjuk itu kan kemudian dia mempelajari kitab suci. Nah, dalam kitab suci kan jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi harus ketahuan dulu. Ya. Kalau orang itu baru masuk Islam tapi belum pernah belajar, tidak tahu mana yang dilarang, tidak dilarang, ya tidak bisa disebut sesat sebetulnya. Kenapa? Jadi tidak tahu. Ya, jadi definisi sesat itu berlaku kalau yang bersangkutan sudah tahu semuanya hukum-hukum, baru sengaja meninggalkannya, itu barulah disebut dengan sesat. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan ingat, ini Allah yang paling tahu hati setiap orang. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kata-kata mayat takun di sini adalah apa yang harus mereka tinggalkan. Apa yang harus mereka tinggalkan, apa yang mereka harus amalkan. Dan itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa direkayasa, karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Semuanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini kita lihat di sini ayatnya, ya, yang mendukung ayat ini. Coba kita lihat. Yahdi bihillah. Allah pasti memberikan hidayah kepada siapa? Manittaba ridwana, yang tulus mencari ridha Allah. Allah pasti akan memberikan hidayah manittaba ridwanahu, yang mencari mengikuti ridhonya, yaitu subulas salam, mengikuti jalan kedamaian. Allah pasti akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang mencari ridhonya kepada jalan yang assalam, kedamaian, keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan Allah juga mengeluarkan mereka minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Bi'idni, atas izin Allah. Wa yahdihim, dan lagi-lagi menggait lagi ila siratil mustaqim. 2 kali kata-kata yahdi sini. Yahdi. Ya. Jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan lurus pertama kali, jalan keselamatan, kalau dia hanya mencari ridha Allah. Setelah itu kemudian, setelah dia keluar dari kegelapan dan hatinya sudah bercahaya, maka kemudian Allah membimbing orang itu kepada jalan lurus. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi inilah, jadi Allah membimbing, tidak mungkin menyesatkan. Kalau ada orang sesat, dia sendiri yang menginginkan kesesatan itu. Telah ada disebut berikut ini. Ya. Mereka yang sesat dan menyesatkan. Nah, ada hadis dari Imam Bukhari lagi, kita ambil nih. Imam Bukhari nomor 98. Jadi nomor baru ya. Ini kita cepat saja karena waktunya habis. Ini adalah dari mana nih? Dari Amr bin As. Ini Amr bin As. Jadi Amr bin As qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Amr bin As, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, Innallaha, sungguhnya Allah, la yaqbadul ilma, tidak akan mencabut ilmu, intizaan, secara mendadak dan sekaligus. Ya. Jadi Allah tidak mungkin mencabut ilmu dengan serta-merta. Ya, intizaan, yantaza'uhu minal ibad, sekaligus bersamaan, maksudnya ilmunya langsung habis dari hamba-hambanya. Walakin akan tetapi caranya adalah yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Tapi caranya adalah dengan mencabut ilmu, dengan dicabutnya ulama, maksudnya dengan matinya ulama. Jadi dengan meninggalnya matinya ulama dan tidak ada penggantinya, maka kemudian tercabutlah ilmu itu. Yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta sampai pada tingkat iza lam yubqa, tidak tersisa lagi aliman, seorang alim. Jadi sedemikian banyaknya ulama hingga tidak tersimpan oleh seorang alim. Sehingga apa yang terjadi kemudian ketika tidak ada lagi alim, ittakhadan nasu ru'usan. Lalu kemudian manusia mengambil ru'usan, pemimpin-pemimpin juhala, yang bodoh, jahil. Juhala dari kata jahal. Akhirnya orang-orang mengambil orang-orang yang bodoh sebagai
semacam ulamanya. Fa'aftau, lalu kemudian yang dijadikan tadi sebagai panutan itu memberikan fatwa bighairi ilm, tanpa ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Fadallu wadallu, sehingga si ulamanya tersesat dan menyesatkan juga umatnya. Ini kata hadis Imam Bukhari. Nah, pertanyaan kalau begitu, apakah ulama semuanya setara? Tidak, pasti bertingkat-tingkat. Nah, kalau begitu, yang disebut dengan ulama di sini adalah yang paling tinggi tingkatannya. Dan inilah yang disebut dengan warasikhuna fil ilmi di dalam surat Ali Imran. Jadi tentu ulama bertingkat-tingkat lagi, sama dengan sekolah juga. Tentu yang sekolahnya junior high school lebih tinggi ilmunya daripada sekolah dasar, sekolah rakyat, sekolah bawah ya, sekolah dasar. Ya, yang senior high school tentu lebih tinggi ilmunya daripada junior high school. Yang perguruan tinggi, university tentu lebih tinggi ilmunya daripada yang sekedar sekolah SMA. Begitulah seterusnya. S2 pasti lebih tinggi daripada S1. Begitulah seterusnya, bertingkat-tingkat. Masa ilmu akademik saja bertingkat-tingkat, baru ulama tentang Islam tidak boleh bertingkat-tingkat. Harusnya bertingkat-tingkat juga. Bukan hanya, dan hebatnya kalau Islam itu bukan hanya ilmunya bertingkat-tingkat, tapi juga kesucian hatinya, tapi juga kewaraan dan ketawaduannya. Harus semuanya bertingkat-tingkat. Karena harus buktinya diangkat jadi nabi yang paling baik, yang paling sempurna. Berarti harusnya ulama yang mengeluarkan fatwa harusnya ulama yang mendekati kesempurnaan. Tidak boleh sembarang. Kalau sembarang orang yang kita sebut dengan berilmu lalu mengeluarkan fatwa, ini bahaya, kata ayat hadis ini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Akhirnya mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, ya. Sehingga mereka menyesatkan. Dia adalah sesat dan menyesatkan, ya. Menyesatkan, bayangkan memfatwakan haramnya bersatu dengan saudara muslimnya, tetapi menghalalkan bersatu dengan Israel. Kan bagaimana coba? Kan fatal jadinya, ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini hadisnya jelas, hadis Imam Bukhari. Pentingnya tadi adalah yang membimbing kepada kebenaran itu adalah orang yang berilmu, karena di sana nanti sikapnya, kearifannya, ya, dan sebagainya. Kalau istilah Nabi adalah akhlaknya mulia, seperti itu. Kearifannya, hikmahnya, itu semuanya bersatu di sana, sehingga kemudian dia tahan banting, dia sabar di dalam membimbing umat. Ya. Nanti kalau nggak begitu, akhirnya termasuk memecah belah umat, termasuk tafriqan bainal mu'minin. Ya. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu dari Allah SWT. Kalau kurang itu kekurangan dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Ada Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita menyinggung sebentar tentang Amirun Nabil Ma'ruf. Apa Ustaz batas-batasan memerintahkan kepada kebaikan? Sehingga ada sebagian masjid, mereka itu adzan di jam 3 malam, mungkin dengan alasan bahwa dia memerintahkan kebaikan agar orang yang mau bangun. Apa Ustaz batasannya? Apakah boleh ya menabrak semua aturan dengan alasan amar ma'ruf tadi? Yang kedua Ustaz, tentang takmir, makmurkan masjid Ustaz juga. Makmur, apa definisi memakmurkan masjid? Saya juga kadang bicara sama ibu-ibu di sekitar daerah saya, ya. Mereka kadang keberatan dengan suara-suara speaker di siang hari. Apakah memang boleh kalau di siang hari, Ustaz? Atau memang gimana? Terus yang ketiga, Ustaz, tadi antum juga menyinggung tentang Timur Tengah. Sebagian desas-desus ini ada perkataan seperti ini. Nah, karena konon uang umroh dan uang haji ini malah dipakai oleh orang kafir gitu saja, maka
sebaiknya untuk umroh sunnah dan haji sunnah jangan ke Mekah. Apakah perkataan ini berlandasan hukum atau memang sebuah rumor saja? Itu aja, saya terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Syudayar. Ini pertanyaan kita semuanya, pertanyaan kita umat Islam maksudnya. Yang pertama kita bicara tentang al-ma'ruf. Ya, al-ma'ruf ini kan berbentuk maf'ul ya, dalam kaidah bahasa Arab itu ma'ruf itu adalah maf'ul. Ya, artinya wazannya maf'ul, ya, isim maf'ul. Ma'ruf itu ya isim maf'ul ma'ruf. Nah, yang namanya maf'ul atau ma'ruf di sini adalah sesuatu yang sebetulnya semua orang akui. Semua mengakui bahwa itu adalah benar, ma'ruf namanya, dari kata arafa ya'rifu, diketahui, dikenal. Jadi memerintahkan ma'ruf itu, lalu ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah kema'rufannya dikenal oleh seluruh manusia karena bersifat fitrawi. Ya. Kalau kema'rufannya atau kebaikannya tidak bersifat fitrawi atau tidak universal, dalam Al-Quran tidak disebut al-ma'ruf tapi al-urf. Ya. Makanya di dalam Al-Quran ada juga wa ya'muruna bil urfi, ada di dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada wa ya'muruna bil urfi, bukan wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi ada dua macam. Ya. Jadi perbedaan antara al-ma'ruf dan al-urf adalah kalau al-ma'ruf itu bersifat universal, sedangkan kalau al-urf itu bersifat kultural, bersifat lokalistik, berbeda satu tempat dengan tempat lain. Artinya kalau kita mengajak kepada kebaikan, kebenaran, kita harus menggunakan kearifan lokal supaya kita bisa mudah berinteraksi dan tidak terjadi clash, pertentangan, bentrokan dengan orang-orang setempat. Jadi kita menggunakan seperti itu. Nah, itu namanya al-urf. Ya. Seperti contohnya dulu misalnya Sunan Kudus. Ya, kalau kita baca ceritanya, karena waktu datang ke Kudus itu masih banyak orang Hindu. Ya. Orang Hindu itu sangat memuliakan sapi, maka kemudian Sunan Kudus ini mengeluarkan fatwa kepada murid-muridnya, kalau berkorban pada bulan haji Idul Adha jangan menyembelih sapi, tapi sembelihlah kerbau. Nah, begitu cerita saya. Konon kabar sampai sekarang di Kudus seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kenapa dia melakukan itu namanya urf, untuk menghormati orang lain sehingga tidak terjadi benturan. Bayangkan kalau satu kelompok masyarakat yang menganggap sapi itu suci, lalu kemudian yang di pihak lain menyembelihnya di depan mata mereka, tentu bisa menimbulkan bentrokan. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan urf. Contohnya dulu, orang-orang dulu itu, orang ulama-ulama dulu kalau bikin masjid tidak bercorak luar, tidak bercorak Timur Tengah misalnya, tidak bercorak Romawi. Sebetulnya kan Kuba itu Romawi sebetulnya, bukan Islam. Ya, itu kan corak-corak Romawi. Makanya masjid itu mirip dengan gereja-gereja di Eropa Timur ataukah gereja Ortodoks, itu mirip. Ya. Yang bedanya cuma di atasnya saja. Kalau gereja Kristen Ortodoks biasanya di atasnya salib, kalau Islam adalah di atasnya bulan bintang. Tapi mirip sekali, kubahnya mirip. Ya. Karena memang itu bukan dari Islam, itu persentuhan dengan kultur-kultur setempat yang dilewati umat Islam ketika terjadi penyebaran. Ya, sehingga kemudian terjadi namanya akulturasi. Nah, jadi itu namanya urf. Kalau al-ma'ruf semuanya kenal. Contohnya gini, kita ini kan senang kalau tenang. Kita senang kalau tenang. Berarti ya'muruna bil ma'ruf harus kita mengajak orang untuk menciptakan ketenangan. Kita semuanya senang damai. Maka ya'muruna bil ma'ruf adalah mengajak orang kepada kedamaian. Kita semuanya secara universal, secara fitrawi, secara nature, kita semuanya senang yang namanya harmoni. Ya. Hidup bersama, saling menghormati. Nah, itu yang disebut dengan ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ketika kita melakukan kebalikan dari itu, terjadilah nanti gesekan-gesekan. Terjadi namanya social tensions. Terjadi ketegangan sosial. Ya. Nah, sehingga kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah. Nah, dari sini kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Gitu. Lalu kemudian bagaimana sih sebetulnya itu masjid-masjid? Ya, jawabannya adalah, ya menurut saya fungsi menara itu sebetulnya cuma satu, yaitu azan. Cuma itu aja, yang lain enggak. Ya. Satu. Bahkan
Menara itu bukan kultur Islam. Ingat, jadi menara itu bukan kultur Islam. Ya. Menara itu adalah isi makan dari kata nar, api. Menara itu minaret, artinya tempat perapian. Jadi menara itu pertama kali dibuat oleh siapa? Oleh orang-orang Majusi. Ya. Sampai sekarang orang kalau ke Iran itu ada menara di sana api. Ya. Kenapa? Karena menara itu tempat api dulu disimpan oleh orang Majusi. Dari kata nar. Ya. Nah, pada zaman Nabi nggak ada menaranya. Coba kita baca sejarah. Ya, Nabi nggak ada menaranya. Kenapa? Karena ya sudah tahu azan itu sebetulnya hanya untuk orang di sekitar situ saja. Ya, jadi dengan demikian, kalau toh sekarang masjid-masjid sudah ada menaranya, kita ulangi lagi, menara itu bukan kultur Islam. Menara bukan Islamic culture. Nggak ada dari Islam itu. Menara itu aslinya adalah dari agama Majusi, lalu kemudian diakomodasi masuk ke dalam Romawi. Ketika Kristen sudah membesar menjadi agama resmi di Romawi, maka kemudian mereka butuh tempat yang tinggi untuk memanggil mereka pergi ke gereja. Tetapi di menaranya mereka bukan suara orang, tetapi bel, begitu, lonceng. Nah, jadi menaranya dulu gereja itu kan di atasnya lonceng, bukan orang yang berteriak. Lonceng, dan cuma disampaikan saja kayak apa ya, kayak gentongan lah kalau dulu kita di Asia Tenggara, gentongan. Untuk menandai saja bahwa ini orang mau berkumpul sholat. Dan ini juga dulu sama di negara kita di Nusantara ya begitu dulu, pakai beduk. Jadi dulu itu beduk saja dipakai. Orang datang ke masjid sudah cukup dengan itu. Dan azannya yang kedengaran cuma di masjid saja. Jadi lebih harmoni menurut saya. Tapi sekarang ketika orang mulai seakan-akan mengidentikan menara sebagai ajaran Islam, maka seakan-akan semakin tinggi menara, semakin banyak pahalanya. Gitu. Semakin tinggi menara, semakin banyak pahalanya. Padahal kita katakan ini bukan dari Islam, ini bukan Islamic culture. Arsitektur Islam pun tidak mengenal ini. Ini persentuhan dengan kultur atau arsitektur lain. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian, karena tidak mungkin menara-menara dibentukkan, apalagi biayanya banyak, bahkan ada menara dibangun sampai miliaran ya. Maka kemudian, ya bagaimana kita cukup fungsinya hanya azan saja. Ya. Karena azan itu memang memanggil, hayyalas sholah, hayyalal falah, kan begitu. Jadi hayya itu memanggil. Ya, bahkan sekarang di masjid-masjid ditambah dengan membaca tarhim. Tarhim itu jelas baru itu. Ya, coba searching aja di Google sejarah tarhim itu baru. Belum 100 tahunan barangkali kalau tarhim itu. Jadi ini kultur baru semuanya. Tapi kemudian dimasukkan di masjid menjadilah bergema kemana-mana. Nah, jadi menurut saya pengajian ibu-ibu di masjid ataupun ceramahnya ustadz juga nggak perlu keluar lah. Ya, cukup di dalam masjid saja. Boleh nggak pakai speaker? Toh bisa saja, tapi untuk di dalam internal aja, nggak usah keluar. Ya. Nah, seperti itu. Biar kehidupan kita ini menjadi harmoni. Karena salah satu tanda orang tawadu itu adalah menghormati hak-hak orang lain. Salah satu tanda orang itu punya kearifan, hikmah, adalah menghormati hak-hak orang lain. Dan Islam itu adalah ujungnya adalah hikmah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al hikmah itu adalah kebajikan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab, surat Al-Baqarah 269. Ini namanya hikmah itu adalah khairan katsira, kebajikan yang banyak. Apa itu kebajikan? Menghargai hak orang lain. Yang namanya kebajikan itu menghargai orang lain. Lawannya kebajikan kan sayiat. Apa itu sayiat? Tidak menghargai hak orang lain. Yang ketiga, pertanyaan ketiga tentang umroh dan sunnah dan haji. Ya. Umroh dan haji sunnah. Kalau umroh pasti sunat, tapi haji ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, bagaimana dengan yang sunnah ini? Menurut saya sependapat dengan pendapatnya tadi Pak Suhada. Apa sebabnya? Ya, kita tahu bahwa uang disalahgunakan. Ya, gimana? Coba kita dengarkan tadi kemarin berita. Ya, Saudi memberikan hadiah kepada Donald Trump investasi sebesar 9.800 triliun rupiah pada rupiah. Setelah Amerika Serikat mengirim bertonton amunisi untuk membunuh rakyat Gaza. Ya, luar biasa. Dari mana ke 9.800?
pasti ada dari jemaah umrah dan haji. Ya. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya Pak Bu sekalian ya, kita tahu di Timur Tengah itu siapa yang paling banyak membantu orang Islam, Gaza dan Palestina. Semua tahu itu adalah kalau kelompok mukawamah seperti Houthi misalnya di Yaman, Hezbollah di Palestina, kemudian Hashad Ashabi di Irak, dan kalau negara ya cuma satu harus yang lantang membela dan benar-benar mengorbankan semua yang ada padanya untuk membela Palestina, yaitu Iran. Nah, menurut saya tanpa melihat mazhab ya ini hanya sekedar geopolitik dan bagaimana perlawanan harus kita lakukan terhadap Israel dan Amerika. Coba kita lihat, seenaknya saja itu Donald Trump ngomong bahwa Gaza dia mau ambil. Coba, emang dia orang tua dia punya? Coba, seenaknya saya Gaza saya mau ambil, saya mau pindahkan ke orang Gaza, kita kasih tempat yang bagus di Saudi dengan di Yordania atau di Mesir. Coba, seenaknya mau begitu. Ya, ini menurut saya harus dilawan. Kalau tidak melawan ini berarti kita sepakat dengan kemungkaran. Karena ini jelas-jelas kemungkaran masuk mengambil tanahnya orang. Ya. Laut kita saja dipagar orang semua marah. Masa Gaza mau diambil terus orang negara Islam tidak marah? Ini keterlaluan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, marwah bukan terlepas dari Islam, tapi marwah sebagai manusia harus ditegakkan. Untuk membela Gaza, untuk membela Palestina, tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu jadi orang Islam, tidak perlu sholat, cukup menjadi manusia saja. Ya. Nah, menurut saya karena yang membela mati-matian Palestina dan Gaza dan membantunya bisa-bisa itu adalah Iran, dan terbukti beberapa hari yang lalu pemimpin Hamas datang menghadap ke pemimpin tertinggi Iran. Terlepas dari mazhab, terlepas dari agama, ini hanya kemanusiaan. Menurut saya lebih baik kita bantu Iran dengan cara apa? Berziarah, berkunjung ke tempat-tempat wisatanya Iran. Karena dengan berkunjung ke sana, uang itu digunakan untuk membantu kelompok-kelompok ini. Semakin banyak orang berwisata ke Iran, uang semakin banyak. Membantu dia, apalagi Amerika dan negara-negara Eropa memboikot Iran sudah lebih 40 tahun, sejak tahun 79. Berarti sudah 46 tahun sekarang, tahun ini. Memboikot. Terus sekarang bagaimana cara membantunya? Berziarah ke sana. Dengan berziarah ke sana, kita bawa dolar ke sana, kita menukar uang ke sana, kita berbelanja di sana, dan uang itu digunakan nanti untuk membantu perlawanan mukawamah terhadap Israel. Menurut saya yang paling rasional. Daripada kita datang ke Saudi, uangnya dipakai investasi ke Amerika, 9.800 triliun. Menurut saya seperti itu. Tapi karena kita ini bukan ulama, ya tentu kita tidak berani menyatakan ini fatwa. Ini hanya pendapat pribadi. Dan menghormati yang tidak sepakat ini dengan itu, karena ini bukan fatwa. Bagi saudara-saudara kita yang tetap mau pergi umrah, haji, sunnah di Saudi, ya silakan. Toh nanti di akhirat kita semuanya bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Lana a'maluna walakum a'malukum, dan kita semuanya nantinya summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Soda tadi. Ini pertanyaan sangat menarik. Dan juga terima kasih banyak kehadiran seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Segayu. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.